Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanis Velvar dari kelas 2D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang toksikologi klinik, mulai dari pengertiannya, ruang lingkupnya, hingga pemeriksaan toksikologi pada berbagai sampel termasuk keracunan pangannya. Toksikologi klinik juga cabang ilmu yang mempelajari efek zat beracun atau toksik pada tubuh manusia, termasuk bagaimana cara mendeteksinya, menganalisisnya, dan menangani kasus keracunannya. Dalam praktiknya, toksikologi klinik itu sangat penting di bidang kesehatan, karena berhubungan juga langsung dengan kasus-kasus seperti keracunan obat, nafza, dan kimia, hingga keracunan makanan. Dan materi yang pertama saya bahas itu dari pendahuluan, istilah, dan ruang lingkup. Dalam toksikologi klinik terdapat beberapa istilah penting. Yang pertama yaitu toksin. Toksin adalah zat beracun yang berasal dari makhluk hidup. Dan selanjutnya itu toksikan. Toksikan itu seperti semua zat kimia yang dapat menimbulkan efek berbahaya pada tubuh. Dan yang ketiga itu keracunan. Itu kondisi di mana tubuh itu terpapar zat toksik atau zat asing dalam jumlah tertentu yang menyebabkan gangguan fungsi organ. Baik, untuk materi yang kedua itu peraturan nafza dan gejala klinis keracunan. Nafza atau narkotika psikotropika dan zat adiktif di Indonesia ini, penggunaan nafza itu diatur dalam undang-undang karena dampaknya itu yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan juga masyarakat. Gejala klinis dari keracunan nafza itu seperti penurunan kesadaran, pupil mengecil atau membesar, gangguan pernapasan, mual, dan muntah. Lalu materi yang ketiga itu mekanisme efek toksikinetika, dan toksikdinamika. Toksikkinetika itu seperti perjalanan zat beracun di dalam tubuh yang terdiri dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau bisa disingkat ADME. Sedangkan toksikodinamika itu sebagaimana zat tersebut itu bekerja dan menimbulkan pada organ tubuh. Contohnya itu seperti menghambat enzim, lalu merusak sel, dan mengganggu sistem saraf. Lalu materi yang keempat itu metode dan sampling toksikologi ditambah reagenesisa. Dalam pemeriksaan toksikologi ini, tahap awal yang sangat penting itu pengambilan sampel atau sampling. Sampel yang biasa digunakan itu atau yang digunakan darah, urin, lambung, rambut, atau jaringan. Pengambilan sampel yang tadi disebutkan juga harus dilakukan dengan benar supaya hasil pemeriksaannya itu akurat. Lalu selanjutnya materi pemeriksaan toksikologi konvensional itu asam salisilat. Asam salisilat itu komponen dari obat tertentu seperti aspirin. Jika berlebihan dapat menyebabkan keracunan juga. Prinsip pemeriksaannya adalah dengan reaksi kimia yang menghasilkan perubahan warna sebagai indikator keberadaan zat tersebut dalam sampel. Yaitu materi tentang pemeriksaan toksikologi diazepam. Selain metode konvensional, ada juga pemeriksaan modern. Contohnya itu seperti deteksi diazepam. Diazepam itu seperti obat penenang dari golongan benzodiazepin. Itu pemeriksaan modern biasanya menggunakan metode seperti kromatografi cair atau HPLC, habis itu immunoassay, habis itu spektrofotometri massa. Keunggulannya itu hasilnya itu lebih akurat, sensitif, spesifik, sehingga dapat mendeteksi kadar zat bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas itu keracunan pangan, boraks, dan formalin. Dalam praktik toksikologi ini sering banget ditemukan kasus penggunaan bahan berbahaya seperti boraks dan formalin. Boraks
ini juga disalahgunakan sebagai pengawet makanan. Padahal ini sangat-sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan gangguan pencernaan, kerusakan ginjal, dan efek toksik jangka panjang. Formalin juga sangat berbahaya dikarenakan bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan iritasi saluran cerna, kerusakan organ, dan risiko kanker jika terpapar secara terus-menerus. Dalam praktikum juga dilakukan analisa sampel makanan untuk mendeteksi keberadaan kedua zat tersebut menggunakan reaksi kimia tertentu. Salah satunya analisa keracunan pangan juga bisa dilakukan dalam sampel klinis pasien seperti darah atau urin untuk melihat dampak zat tersebut dalam tubuh.